Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosian Alam Tarmiya Sibuan dari Fakultas Fisip UMJ, Prodi Ilmu Politik. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi landasan formal konstitusional dan landasan material konstitusional. Landasan formal konstitusional dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan landasan material undang-undang yang dibentuk merupakan penjabaran dan dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada beberapa aspek yang harus ditempuh, yaitu aspek formil dan aspek material. Yang dimaksud aspek formil atau aspek prosedural menyangkut landasan formal konstitusional. Sedangkan aspek material menyangkut materi muatan yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis dan tingkatannya. Seperti hierarki yang sesuai dengan apa yang diperintahkan baik secara tegas maupun secara tersirat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Atau berdasarkan asas konstitusionalisme serta asas negara hukum atau rule of law yang terdiri atas supremasi. Dasar sumber pada hak asasi manusia atau negara berdasarkan hukum atau right state yang terdiri atas pengakuan hak asasi manusia seperti pemisahan kekuasaan atau Westminster. Perundang-undangan terdapat pasal-pasal yang menjadi landasan konstitusional dan memiliki beberapa bagian. Undang-Undang Dasar yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pasal 3. Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negeri RI tahun 1945. Dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Landasan formal konstitusionalnya adalah pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga undang-undang adalah pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22. Dan peraturan daerah landasan formalnya adalah pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 18. Pasal-pasal yang saya sebut tadi di atas secara teknis dapat dicantumkan pada dasar hukum peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk tersebut, apabila pencantumannya salah, maka kemungkinan akan dijadikan dasar dalam pengujian secara formil
di Mahkamah Konstitusi apabila pengajuannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan di Mahkamah Agung apabila pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Sedangkan landasan materi tentang konstitusional diperlukan untuk memberikan tanda bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang juga dicantumkan dalam dasar hukum suatu peraturan perundang-undangan. Dan Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut disesuaikan dengan materi muatan yang akan dijabarkan dalam batang tubuh perundang-undangan tersebut. Misalnya akan dibentuknya rancangan perundang-undangan atau RUU tentang partai politik, maka dibentuk maka landasan materi konstitusionalnya adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena pasal ini memuat hak-hak dasar manusia, dalam hal ini warga negara menyatakan ekspresinya dalam suatu rancangan undang-undang memberikan indikasi bahwa landasan materi konstitusional rancangan undang-undang adalah yang berkaitan dengan kesejahteraan atau kegiatan di bidang ekonomi dan kekayaan alam atau SDA yang dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh rancangan undang-undang tersebut. Substansi suatu rancangan undang-undang yang dijabarkan sejak konsiderans atau menimbang penjabaran dalam batang tubuh sampai dengan penjelasan rancangan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan landasan materi konstitusional. Artinya apabila kita mencantumkan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan material konstitusional suatu rancangan undang-undang, maka penjabarannya dalam menimbang batang tubuh sampai dengan penjelasan rancangan undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan esensi pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara mutadis, uraian di atas uraian yang saya sampaikan tadi berlaku juga untuk menentukan suatu peraturan daerah. Dan untuk menghasilkan suatu perundang-undangan yang baik, diperlukan teknik rancangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, tujuan pembentukan harus jelas atau produk undang-undang tersebut ada sasarannya yang akan dicapai atau dapat mengatur masyarakat yang tidak beraturan atau yang suka melanggar peraturan menjadi masyarakat yang beraturan. Dari masyarakat yang tidak memiliki peraturan menjadi masyarakat yang memiliki peraturan. Yang kedua,
yaitu fungsi pembentukannya. Bentuk suatu peraturan perundang-undangan agar memenuhi fungsinya sebagai sumber pengenal atau yang biasa disebut sebagai kenform. Dan bagian besar dari fungsi pembentukannya yaitu adanya penamaan, adanya pembukaan batang tubuh yang terdiri dari ketentuan umum, ketentuan materi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. Mengetahui atau menguasai materi yang diatur, menguasai adalah materi harus dikuasai benar oleh pembuat undang-undang. Jadi tidak boleh dalam pembentukan undang-undang itu pembuatnya sendiri tidak tahu gitu, atau dia saja tidak mengerti dengan apa yang telah dia rancang, sehingga akan menghasilkan produk undang-undang benar dan dapat mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Nah, jika si pembuat undang-undang sudah mengerti dalam produk undang-undangnya tersebut atau bukan menjadi suatu undang-undang bersama dari oknum yang tidak bertanggung jawab, maka itu akan mencapai sasaran ataupun keinginan bersama dengan sebagaimana yang kita inginkan, yaitu membuat masyarakat yang tidak beraturan menjadi masyarakat yang memiliki aturan gitu. Dan maksud mengetahui tersebut meliput apakah materi tersebut apakah materi tersebut pernah diatur sebelumnya atau tidak gitu. Tujuan dari materi yang diatur, bentuk peraturan undang-undang, mana yang tepat untuk mengaturnya, dan pandangan jauh ke depan. Jadi dalam mengetahui perlu adanya suatu pandangan perlu adanya pandangan yang cukup jauh gitu, implikasi ataupun sebabnya akan menjadi apa dan bagaimana tujuannya harus jelas, dan bagaimana memberikan pandangan dan bagaimana teknik perancangan peraturan undang-undang yang baik. Bagaimana memberikan pandangan, bagaimana teknik perancangan yang baik itu. Yang berikutnya considerance atau menimbang. Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa considerance memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan di dalamnya dinyatakan bahwa pokok pikiran pada considerance undang-undang peraturan daerah atau provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota memuat unsur filosofis atau sosiologis dan yuridis.
Yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan yang menulisnya ditempatkan secara peraturan dari sosiologis dan empiris tadi. Dan dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan landasan konstitusional yang baik secara formal maupun secara material. Yang kemudian dituangkan dalam considerance atau menimbang unsur-unsur filosofis yang termuat dalam latar belakang pembuatan suatu undang-undang merupakan inti landasan formal material konstitusional. Unsur-unsur filosofis ini terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tersurat maupun tersirat dalam aturan atau norma. Dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tersebar dalam kehidupan masyarakat yang secara prinsip telah dirangkum ataupun saya jabarkan tadi. Dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termuat berbagai hak dasar manusia atau HAM yang harus diperhatikan karena sering terjadi undang-undang yang tidak ataupun terlalu mengebakkan tentang HAM. Karena dalam setiap pembentukan perundang-undangan kita harus sungguh-sungguh dalam setiap memperhatikan hak dasar manusia. Misalnya kita akan membuat suatu rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan umum, maka dalam menimbang harus diuraikan secara filosofis apa itu pemilihan umum dan bagaimana cara pemilihannya dalam suatu uraian kalimat yang mungkin lebih singkat dan padat dan tepat gitu, yang berkaitan dengan demokrasinya. Ya mungkin dari beberapa penjelasan yang saya sampaikan tadi, kurangnya saya minta maaf. Mungkin ya sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.